Metode yang digunakan tenaga pendidik dalam mengajar akan sangat mempengaruhi suasana belajar dan bahkan hasil belajar para siswanya. Kira-kira tenaga pendidik tahu nggak ya mengenai metode pembelajaran? Yuk tanya-tanya mereka. Perkenalkan, nama saya Niputu Rizky Pradanita. Saya guru di SMK Kesehatan Sanjiwani Gianyar. Saya mengajar biologi. Model pembelajaran yang sering saya gunakan di kelas yaitu model pembelajaran discovery learning atau model pembelajaran penemuan. Kalau pendapat saya sejauh ini model pembelajaran discovery learning sangat efektif digunakan bagi siswa karena pertama kita menyajikan masalah dulu. Jadi masalah yang disajikan itu berkaitan dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita atau masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Setelah itu nanti di akhir baru kita menyimpulkan. Jadi siswa lebih paham tentang materi atau bahan yang telah diajarkan. Namun ada juga beberapa kekurangan dari model pembelajaran discovery learning ini, di mana ada beberapa siswa yang tidak bisa untuk mengikuti pembelajaran ini karena siswa tersebut kurang mampu untuk mengikuti model pembelajaran ini. Jadi model pembelajaran ini bisa atau efektif digunakan apabila siswa itu memiliki niat belajar yang tinggi. Nah, sekarang kita tanya pendapat siswa mengenai proses pembelajaran fisika yang mereka dapatkan di sekolah. Perkenalkan, nama saya Desinta Purnama Dewi, kelas 11 SMA. Perkenalkan, nama saya Kadek Primahalani, saya kelas 11 MIPA 1. Enggak terlalu. Enggak. Guru saya mengajarkan saya dengan cara berceramah di kelas dan sambil menjelaskannya menulis di papan. Jadi, pada saat guru fisika saya mengajarkan mapel fisika di dalam kelas, contohnya seperti materi GLBB maupun materi lainnya, beliau menuliskan semua jenis rumus-rumus yang dipakai dalam materi tersebut dari awal sampai akhir. Nah, kan kita tuh mencatat, tapi beliau tidak menjelaskan setelah mencatat tersebut, lalu setelah itu beliau langsung memberikan contoh soal tanpa bertanya kita mengerti terlebih dahulu atau tidak. Saya kurang paham dengan apa yang diajarkan guru saya karena biasanya guru tersebut terus menulis tanpa mengetahui bahwa siswanya banyak tertinggal. Misalnya siswa ini baru sampai bagian teori yang mana guru tersebut sudah menjelaskan teori yang kedua, saya jadi tertinggal, jadi biasanya saya kurang paham. Saya nggak ngerti apa yang dijelaskan oleh beliau. Begitupun dengan teman-teman saya yang lainnya. Ya, gitu. Itu tuh momentum apa sih? Gerakan momentum soto. Tansap. Saya Hari ini saya akan menyampaikan salah satu metode pembelajaran yakni learning cycle dan implementasinya dalam pembelajaran fisika sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar para siswanya. Simak baik-baik ya. Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan itu sendiri adalah belajar. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, salah satu usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan memahami bagaimana seseorang itu belajar, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Khususnya dalam pelajaran fisika, model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan kualitas proses belajarnya.
Model pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk memperbaiki kualitas belajar akan berujung pada perolehan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran fisika adalah model pembelajaran siklus belajar atau learning cycle. Siklus belajar merupakan pendekatan pengajaran sains yang dikembangkan oleh Robert Karplus. Model siklus belajar berorientasi pada peristiwa alami, saling berhubungan, atau prinsip-prinsip yang melibatkan penerapan konsep. Siklus belajar memberikan pengalaman konkret bagi siswa dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman konseptual. Siklus belajar atau learning cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Dengan learning cycle, diharapkan peserta didik lebih mudah untuk menemukan dan memahami konsep yang dipelajari. Terdapat 3 tipe learning cycle. Yang pertama adalah deskriptif, di mana para siswa menemukan pola empiris dalam konteks khusus. Guru memberikan nama pada pola itu, kemudian pola itu ditentukan dalam konteks-konteks lain. Yang kedua adalah empiris induktif, yaitu para siswa juga menemukan pola empiris dalam konteks khusus. Tetapi, mereka dituntut untuk menemukan sebab akibat yang mungkin terjadi pada pola tersebut. Selanjutnya adalah hipotesis deduktif, yaitu dimulai dengan pertanyaan sebab. Para siswa diminta untuk merumuskan jawaban-jawaban hipotesis-hipotesis yang mungkin terdapat pada pertanyaan itu. Adapun tahap-tahap dalam model pembelajaran siklus belajar secara umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap eksplorasi, yang kedua adalah tahap invitasi, yang ketiga adalah tahap discovery. Yang pertama adalah tahap eksplorasi. Tahap ini merupakan tahap awal dari siklus belajar. Guru membagikan materi dan benda-benda konkret agar siswa dapat mencari dan mengumpulkan fakta-fakta dengan melakukan observasi atau percobaan. Eksplorasi ini dilakukan agar dapat memberikan pengalaman baru dan konkret untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan pada diri siswa. Tahap yang kedua adalah tahap invitasi. Tahap kedua ini, guru menciptakan suatu konsep, prinsip, atau hubungan-hubungan yang secara langsung berkaitan dengan hasil eksplorasi. Pada tahap ini, guru akan memperkenalkan istilah, kalimat, dan penjelasan yang membantu pemahaman konkret siswa. Tahap yang terakhir adalah tahap discovery. Pada tahap terakhir ini, siswa akan mengembangkan dan menggunakan struktur mentalnya dengan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam contoh-contoh ataupun fenomena baru yang masih berkaitan. Siswa diminta untuk memperlakukan benda atau materi untuk diobservasi, diterka, dilakukan hipotesis, dan diuji. Guru membantu siswa untuk menginterpretasi dan mengeneralisasi hasilnya berdasarkan pengalaman awal. Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan guna memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan kualitas lulusan sehingga mampu bersaing dengan orang-orang asing yang kini menguasai hampir sebagian besar sektor-sektor pekerjaan yang ada di Indonesia. Menurut Global Talent Competitiveness Index, Indonesia berada di urutan 67 dari 125 negara di tahun 2019. Rendahnya kualitas pendidikan dan lulusan yang dihasilkan tidak terlepas dari berbagai faktor, termasuk pengemasan pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran fisika yang dilaksanakan di SMA. Saat ini masih cenderung mengarah pada model pembelajaran yang berdasarkan pada teori behavioristik, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, berbasis pada metode pelajaran atau content based, dan dengan penilaian paper and pencil test di akhir pembelajaran. Sementara, kemampuan yang berupa keterampilan siswa dalam melakukan proses sains dan memecahkan masalah sains dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak diasah dan tersentuh. Pembelajaran fisika tidak hanya sekedar menghafal rumus dan menyelesaikan masalah fisika, tetapi melalui tahap-tahap atau proses berpikir sampai diperoleh hasil pemecahan masalah, sehingga tidak hanya menekankan pada nilai fisiknya, tapi juga makna fisiknya. Materi pembelajaran tidak hanya tersusun atas hal-hal sederhana yang bersifat hafalan atau pemahaman, tetapi juga tersusun atas materi yang kompleks yang memerlukan analisis, aplikasi, dan sintesis. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Fernanda dalam artikelnya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran di 5A Learning Cycle berbasis inquiry untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa dalam pokok bahasan fisika di SMA Selamat Pagi Indonesia menunjukkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih sangat kurang.
Siswa hanya mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru dan dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan. Guru belum pernah melakukan demonstrasi, diskusi kelas atau diskusi kelompok, atau melibatkan siswa secara aktif dalam eksperimen sejak awal. Prestasi pelajar siswa selama tengah semester pertama masih kurang dari KKM yang telah diterapkan, yakni 67. Siswa kurang memahami konsep dan hanya menghafal rumus saja. Beberapa siswa juga kesulitan dalam menentukan besaran fisika yang diketahui ataupun besaran fisika yang harus dicari pada suatu pemecahan soal. Siswa juga kesulitan dalam mengembangkan rumus untuk menyelesaikan soal yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran fisika sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Model pembelajaran siklus belajar diyakini sangat cocok digunakan dalam mata pelajaran fisika. Karena fisika merupakan salah satu bidang ilmu yang tidak hanya berupa kumpulan fakta, tetapi juga memerlukan serangkaian proses ilmiah untuk memperoleh fakta tersebut. Indrayanti di tahun 2012 menyampaikan bahwa penemuan konsep ilmiah dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang membangkitkan minat siswa dalam belajar, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanfaatkan panca inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan melalui kegiatan telaah literatur atau exploration. Kemudian memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk menyampaikan ide atau gagasan yang mereka miliki melalui kegiatan diskusi atau explanation. Mengajak siswa mengaplikasikan konsep-konsep yang mereka dapatkan dengan mengerjakan soal-soal pemecahan masalah atau elaboration. Terdapat suatu tes akhir untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap konsep yang telah dipelajari melalui evaluation. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran siklus belajar dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam proses-proses sains, seperti melakukan percobaan, menggunakan alat, mengamati, mengukur, mengumpulkan data, menyimpulkan, dan sebagainya. Dalam mengimplementasikan model pembelajaran siklus belajar, kelima fase dari learning cycle atau siklus belajar harus dilakukan dengan urutan yang tepat. Tahap pertama yaitu engagement. Siswa diidentifikasi pengetahuan awalnya yang merupakan starting point oleh guru untuk memulai pembelajaran. Pada pembelajaran fisika, tahap pertama ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan umum atau pertanyaan mendasar kepada para peserta didik. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengeksploitasi pengalaman awal siswa atau ide-ide siswa untuk mengetahui kemungkinan terjadinya miskonsepsi pada diri siswa. Guru juga mengorganisasikan siswa dalam belajar, di mana siswa difokuskan pada materi yang akan dipelajari, sehingga menjadi tertarik dan berminat untuk belajar. Misalnya dalam konsep pembiasan cahaya, guru dapat memberikan pertanyaan umum terkait dengan konsep ini. Pertanyaan dapat diajukan seperti, tahukah kalian mengenai pembiasan cahaya? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan awal siswa dalam memahami konsep ini. Tahap kedua adalah tahap exploration. Siswa dituntut untuk menemukan dan mengidentifikasi konsep yang akan mereka pelajari melalui diskusi ataupun penemuan. Pada tahap ini, siswa akan dibentuk dalam beberapa kelompok kecil yang menyesuaikan dengan kondisi kelas. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanfaatkan panca indera mereka semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan atau teman sekelompoknya. Siswa diberikan kesempatan secara langsung untuk terlibat dalam penemuan konsep atau praktikum. Pada tahap ini, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam bekerja sama dengan kelompok dan keaktifan siswa dalam kelompoknya. Jadi, pada tahap ini, guru akan membagi siswa dalam beberapa kelompok, misalnya 3-4 orang, tergantung pada kondisi kelas. Guru juga dapat mendorong siswa untuk melakukan praktikum sederhana mengenai pembiasan cahaya. Guru dapat memberikan tugas untuk menemukan sesuatu yang diinginkan dalam konsep ini. Misalnya, pengertian dari pembiasan cahaya atau contoh dan fenomena mengenai pembiasan cahaya. Tahap yang selanjutnya adalah tahap explanation. Siswa akan melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi terkait dengan konsep yang diberikan. Mereka dituntut untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri dan pemahaman yang mereka dapatkan melalui diskusi dan penemuan. Diharapkan, pada tahap ini siswa dapat mengembangkan pola-pola berpikirnya. Pada tahap ini, kemampuan berpikir siswa dalam menyampaikan pendapat akan diasah melalui presentasi. Selanjutnya, diadakan klarifikasi konsep oleh guru. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi kesalahan konsep yang terjadi pada siswa. Pada tahap ini, siswa akan diminta mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi mereka mengenai pembiasan cahaya.
Guru dapat menilai seberapa jauh kemampuan siswa dalam menemukan konsep, mengidentifikasi peristiwa, dan kemampuan bicara siswa dalam tahap ini. Selain itu, siswa juga harus diberikan kepastian mengenai konsep pembiasan cahaya yang sebenarnya, di mana guru akan menyampaikan ataupun mengklarifikasi konsep pembiasan cahaya itu sendiri. Tahap keempat adalah elaboration. Setelah konsep siswa mantap, siswa dihadapkan pada fenomena baru yang menantang siswa untuk menerapkan dan mengembangkan konsep tersebut pada konteks yang baru dan berbeda, dengan dihadapkan pada soal-soal pemecahan masalah. Dan tahap terakhir adalah evaluation. Mengevaluasi pengetahuan dan kecakapan siswa dalam mengaplikasikan konsep dan perubahan berpikir siswa. Dapat dilakukan melalui tes, kuis, ataupun tanya jawab secara langsung mengenai konsep pembiasan cahaya. Karena pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pada pengalaman dengan prosedur penemuan, maka pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari akan terpendam lama. Dengan pemahaman siswa yang lebih baik terhadap sebuah konsep fisika, siswa mampu meningkatkan hasil belajarnya dan proses pembelajaran berlangsung sangat baik dan tertata. Hal ini telah banyak dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan mengenai kemampuan model pembelajaran siklus belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selama pembelajaran berlangsung, siswa banyak yang mengajukan pertanyaan, lebih terampil dalam merancang dan melakukan eksperimen, tidak lagi ragu-ragu dalam mengemukakan pendapat atau gagasannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ali Fernanda, setelah menerapkan model pembelajaran siklus belajar, hasil tes siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Prestasi belajar siswa mencapai 72,7 dengan jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM sekitar 78,3%. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Komang Gede Swastika pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran siklus belajar atau learning cycle menunjukkan hasil yang lebih baik pada mata pelajaran fisika. Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tak terkecuali model pembelajaran siklus belajar. Adapun kelebihan dari model pembelajaran siklus belajar adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa karena siswa dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah siswa, pembelajaran menjadi lebih bermakna, dan peningkatan proses pembelajaran. Adapun kekurangan dari model pembelajaran siklus belajar adalah efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang keempat, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Sebagian besar kekurangan model pembelajaran dari siklus belajar mengarah pada kesulitan guru dalam menerapkan model pembelajaran ini. Adapun solusi yang dapat diterapkan ataupun ditawarkan yakni guru harus memiliki perencanaan yang lebih baik. Baik itu perencanaan waktu dan materi pembelajaran. Guru harus membuat rancangan pembelajaran yang baik dan tertata terlebih dahulu agar penerapan model pembelajaran ini dapat terrealisasikan dengan baik. Mengingat metode pembelajaran siklus belajar telah terbukti mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep fisika dan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, sudah seharusnya model pembelajaran ini dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran fisika dan beralih dari metode pembelajaran konvensional atau behavioristik.